Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi dari materi masa asuhan keperawatan pada kelompok wanita dan pria, sekarang kita masuk kepada agregat ibu hamil. Kenapa ada agregat ibu hamil? Ya karena memang ibu hamil terjadi pada wanita di usia dewasa gitu ya. Jadi wanita di usia dewasa yang umumnya itu mengalami kondisi hamil, sehingga saya masukkan di masalah kesehatan pada agregat ibu hamil ya. Sebenarnya ini agregat ibu hamil ini bagian dari agregat wanita dan pria. Kalau di kurikulum yang lama dia masuk agregat sendiri tapi pria tidak ada. Tapi sekarang disempurnakan menjadi agregat wanita dan pria usia dewasa, dan salah satunya agregat ibu hamil masuk di dalamnya begitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke masalah kesehatan pada ibu hamil. Sebentar ya. Oke. Oh. Nah, sebelum masuk ke ibu hamil, di sini kita akan bahas dulu tentang masalah kesehatan wanita usia subur. Ya, WUS, wanita usia subur. Wanita usia subur biasanya ada di fase dewasa. Apa saja masalah kesehatan yang bisa dialami wanita usia subur? Yang pertama adalah usia melahirkan beresiko. Ya, walaupun sekarang angka melahirkan di usia kurang dari 19 tahun dan lebih dari 34 tahun itu masih cukup tinggi, meskipun telah terjadi penurunan. Tetapi ada penelitian terbaru yang menunjukkan adanya prevalensi peningkatan kehamilan usia dini karena pandemi. Nah, hubungannya dengan banyak hal ya. Jadi memang pandemi ini meningkatkan pernikahan dini dan akhirnya menghasilkan melahirkan di usia dini. Walaupun yang tidak menikah dan akhirnya melahirkan di usia dini pun juga meningkat sebenarnya untuk prevalensinya. Kemudian angka melahirkan di usia 34 tahun itu juga masih cukup ada, masih cukup tinggi juga, walaupun sudah mengalami penurunan. Nah, ini tentu akan memicu berbagai masalah kesehatan pada ibu hamil ya, baik pada usia yang dia kurang maupun usia yang lebih, karena memang secara fisiologis dan psikologis tubuh dan psikis wanita yang usia kurang dan lebih ini tentu tidak dalam kondisi prima atau tidak dalam kondisi yang sehat. Kemudian angka kematian ibu itu adalah masalah yang kedua. Ya, meskipun sudah mengalami penurunan angka kematian ibu menjadi 305 per 100.000 kelahiran, namun masih belum bisa mencapai SDGs. Jadi angka kematian ibu di Indonesia itu masih belum mencapai target yang diinginkan begitu, sehingga masih perlu treatment dan intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, banyak sekali ya ibu-ibu hamil di era pandemi yang pada akhirnya harus meninggal ketika hamil maupun meninggal ketika melahirkan ataupun setelahnya gitu ya. Kemudian keluarga berencana. Ya, keluarga berencana ini contraception ya kalau bahasa Inggrisnya, kalau di Indonesia itu keluarga berencana. Jadi perencanaan kehamilan itu masih belum optimal di Indonesia, itu masih belum optimal karena memang penggunaan KB jangka panjang itu masih rendah. Jadi penggunaan IUD itu apalagi MOP sama MOW ya, jadi yang steril itu masih sangat rendah. Dan penggunaan KB non hormonal itu masih tinggi beberapa tahun terakhir. Jadi KB kalender, KB yang pakai kondom dan sebagainya itu yang masih dipilih oleh kebanyakan orang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kehamilannya. Jadi kehamilan itu teman-teman pasti sudah tahu ya, kehamilan itu adalah serangkaian peristiwa ya yang terjadi ketika ovum dan sperma itu melebur, kemudian terjadi fertilisasi, akhirnya terjadilah kehamilan atau terjadinya konsepsi begitu ya. Sampai mulai dari fase konsepsi, fase fertilisasi konsepsi tadi sampai fase aterem dan melahirkan. Tanda-tanda kehamilan ini juga ada tanda-tanda subjektif dan tanda objektif. Misalkan tanda subjektifnya itu amenore, perubahan payudara, mual muntah, leukoria atau keputihan, tanda Chadwick. Tanda objektif ini sudah jelas adanya perubahan uterus dan abdomen dan pemeriksaan laboratorium yaitu urin. Pemeriksaan HCG maksudnya ya. Nah, kemudian
pemeriksaan ibu hamil di sini memang tujuan umumnya itu adalah ya karena ibu hamil itu adalah fase di mana beresiko ya, sehingga memang dia harus dilakukan pemeriksaan secara rutin karena ibu hamil ini harus disiapkan seoptimal mungkin fisik dan mentalnya, dan anak selama dia hamil itu juga dipantau sebaik mungkin sehingga tidak akan ada masalah dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi AKI-nya juga akan turun, AKB-nya juga akan turun, angka kematian ibu dan angka kematian bayinya akan turun. Kemudian tujuan khusus dari pemeriksaan ibu hamil itu adalah mengenali penyakit dan menangani penyakit-penyakit sedini mungkin, gitu ya, baik selama kehamilan, persalinan maupun nifas. Kemudian mengenali dan mengobati penyakit-penyakit itu sedini mungkin, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu hamil dan anak, kemudian juga bisa memberikan edukasi kesehatan. Ini kenapa ini? Oh, sebentar. Slide saya masih muncul ya, teman-teman? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Baik, memberikan edukasi terkait dengan nasihat-nasihat tentang atau KIE ya, tentang hamil, ibu hamil. Nah, ini pelayanan dan asuhan untuk standar kehamilan itu ada 14T. Jadi ada timbang berat badan, tekanan darah, periksa tinggi fundus uteri, periksa tetanus toksoid lengkap, ada pemberian tablet zat besi, ada tes penyakit menular, misalkan HIV, kemudian ada temu wicara, maksudnya adalah kita edukasi secara langsung, terapi kebugaran, tes VDRL, tes reduksi urin, tes protein urin, tes HB, terapi iodium, dan terapi malaria. Ini asuhan standar, tapi tidak ya standar itu harusnya dilakukan gitu ya. Tapi biasanya memang kalau nggak diperlukan tidak diberikan. Kemudian ini masalah kesehatan pada ibu hamil. Yang pertama adalah perdarahan. Jadi perdarahan itu masih menyumbang 30% kematian ibu hamil di tahun 2019. Ya, jadi perdarahan itu masih menjadi faktor penyebab AKI terbesar. Faktor penyebab angka kematian ibu terbesar yaitu adalah perdarahan. Perdarahan ini bisa terjadi karena atonia uteri, jadi kegagalan kontraksi otot rahim ketika setelah persalinan, sehingga perdarahan akan sangat hebat, sehingga ibu akan masuk ke dalam fase shock hipovolemik dan akhirnya tidak tertolong. Kemudian selain itu retensi plasenta ini memang tidak seberat atonia uteri ya, maksudnya tidak, kan kalau atonia uteri benar-benar tidak bisa berkontraksi. Nah, kalau retensi plasenta ini nggak bisa kontraksi sebagian sebagian uterusnya karena ada plasenta yang tertinggal, sehingga dengan di manual prosedur misalkan atau di kuret itu sudah hilang dan pasti perdarahannya akan sembuh seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah preeklamsi. Jadi preeklamsi ini masih menjadi penyumbang kematian ibu itu sekitar 3-10%. Menyumbang 25%, mohon maaf. Dan preeklamsi itu terjadi pada sekitar 3-10% kehamilan. Preeklamsi itu penyebabnya apa? Nggak tahu. Kita juga nggak pernah tahu preeklamsi itu penyebabnya apa. Kita hanya tahu faktor resikonya saja. Tapi kita tidak pernah memprediksi apakah kita akan mengalami preeklamsi atau tidak. Makanya ibu hamil itu harus diperiksa secara rutin tekanan darahnya. Kemudian kalau ada tanda-tanda preeklamsi segera harus diperiksa protein urin dan sebagainya. Karena memang preeklamsi ini nggak bisa diprediksi begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini menyebabkan kematian ibu dan termasuk dalam kelompok penyebab kematian secara tidak langsung. Jadi kalau perdarahan dan preeklamsi itu kan penyebab secara langsung kematian ibu dan bayi. Tapi kalau infeksi ini tidak. Ya, jadi COVID, malaria, TB, hepatitis itu tuh dapat mengancam kesehatan ibu tapi tidak secara langsung pada kehamilannya. Jadi dia bisa meninggal karena penyakit infeksi, bukan karena masalah kehamilannya. Begitu maksudnya. Selain itu adalah abortus. Jadi abortus ini sebenarnya adalah bagian dari perdarahan, tapi karena dia agak sedikit berbeda gitu ya. Abortus ini menjadi penyebab kematian ibu sebesar 5%. Ya, jadi
perdarahan karena abortusnya bisa menjadi penyebab kematian, kemudian infeksi pasca abortus, apalagi yang dilakukan secara tidak aman, itu dapat membahayakan ibu juga. Karena sekarang itu kalau teman-teman apa ya, mirisnya itu obat-obat untuk abortus itu sudah dijual bebas di online shopping gitu ya. Jadi itu yang mengerikan sehingga dapat memicu masalah-masalah ini. Kegagalan tumbuh kembang janin itu juga dapat dipengaruhi oleh abortus yang tidak berhasil misalkan. Kemudian penyakit, kondisi ibu, kelainan plasenta itu adalah faktor resiko abortus ya. Kalau abortusnya adalah abortus yang dia memang fisiologis atau patologis, bukan abortus yang dibuat begitu. Kemudian untuk masalah persalinan, di sini adanya partus lama. Jadi partus lama itu kala 2 memanjang ya kita menyebutkannya kalau di maternitas. Jadi kala 2 atau kan kalau persalinan kan ada kala 1. Kala 1 itu ketika pembukaan 0 sampai 4 cm, kemudian kala 2 ini ketika dia masuk ke dalam fase aktif pembukaan lebih dari 4 cm sampai bayi lahir. Nah, ini yang kadang yang memanjang di partus lama ini. Kemudian kala 3 kala kelahiran plasenta dan kala 4 adalah kala 2 jam postpartum. Nah, partus lama terutama di kala 2 itu menyumbang 5% angka kematian ibu. Karena trauma persalinan, kehilangan banyak darah gitu ya. Trauma pada bayi yang akhirnya dia mengalami distress pernafasan, kemudian dia bisa asfiksi neonatorum ya, jadi dia karena dia nggak keluar-keluar, akhirnya dia distress, akhirnya dia sampai minum ketuban begitu ya, itu juga dapat mengancam menyebabkan kematian bayi juga kematian ibu. Selain itu, masalah persalinan ini juga dapat dipicu oleh penolong persalinan dari non medis, misalkan dengan dukun bayi atau paraji begitu ya, itu dapat meningkatkan kematian ibu dan juga kematian bayi. Kemudian diabetes gestasional dan masalah gizi. Jadi kekurangan gizi itu pada ibu hamil itu kekurangan gizi dapat memicu BBLR, dapat memicu persalinan prematur, dapat memicu stunting dan berbagai komplikasi persalinan lainnya. Sementara diabetes mellitus itu juga dapat memicu berbagai macam komplikasi kehamilan, juga persalinan sampai nifas. Bayinya bisa makrosemia, jadi besar, tubuhnya itu besar gitu ya. Kemudian bayinya juga bisa mengalami diabetes juga ketika ibunya terlalu tinggi diabetesnya, kemudian ibu juga dapat mengalami masalah-masalah yang terjadi selama persalinan dan juga nifas. Nah, ini perawatan ibu hamil di komunitas. Jadi fokus perawatan agregat ibu hamil di komunitas ini adalah preventive care. Begitu ya, preventive care. Jadi tugas perawat komunitas itu adalah memantau kemajuan kehamilan, kemudian memantau kesejahteraan ibu dan tumbuh kembang janin. Jadi dipantau dengan pemeriksaan secara berkala baik ke puskesmas maupun ke posyandu. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, serta sosial ibu dan bayi. Nah, kalau kesehatan fisik itu sudah dipantau secara langsung di posyandu, namun untuk kesehatan sosial dan mental ini yang masih kadang terlupa oleh tenaga kesehatan kita di lapangan. Nggak ada treatment khusus untuk ibu hamil yang mengalami kecemasan dan sebagainya, sehingga memang perlu ya teman-teman untuk membuat program terkait hal ini. Kemudian yang ketiga adalah menemukan secara dini adanya masalah atau gangguan serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian mempersiapkan kehamilan, persalinan, dan nifas dengan selamat baik bayi maupun ibu dengan trauma seminimal mungkin ya. Jadi minim trauma lah, baik trauma fisik maupun trauma psikis. Kemudian mempersiapkan ibu supaya masa nifasnya lancar dan ASI eksklusifnya berjalan dengan baik. Kemudian mempersiapkan ibu dan keluarga dapat melakukan perannya dengan baik dalam merawat bayinya. Jadi ibu ini memang harus dibekali tentang kesiapan untuk
peran baru. Jadi sebenarnya Posyandu itu bisa teman-teman optimalkan dengan banyak program. Saat ini kan Posyandu itu hanya ibu datang, periksa tensi, kemudian dikasih PMT, udah gitu ya. Jadi kita teman-teman tuh bisa sekali untuk menambahkan berbagai macam program terkait dengan program edukasi peran ibu, dengan membentuk kelompok terapeutik ibu hamil, teman-teman ngajari juga di situ memantau juga intervensi mentalnya, intervensi sosialnya itu bisa sekali diolah gitu ya program-program ini. Nah, jadi peran perawat komunitas itu adalah promkes kehamilan. Jadi kita melakukan edukasi kesehatan, konseling terkait perilaku sehat, tentang kehamilan gitu. Tapi juga tadi yang harus diingat bahwa ibu hamil itu dia nggak cuma fisiknya aja, tapi harus di treatment holistik gitu ya. Jadi teman-teman promkesnya nanti juga harus holistik. Jangan cuma promkes tentang nutrisi ibu hamil, jangan cuma promkes tentang preeklamsi, tapi sekali-sekali yuk promkes tentang baby blues, yuk promkes tentang mengurangi kecemasan saat persalinan dan sebagainya. Itu tuh silakan gitu ya. Jadi sangat jangan melihat karena ibu hamil itu kalau teman-teman belum pernah hamil ya, ibu hamil itu mood swing. Jadi psikologisnya itu nggak normal karena hormonnya itu nggak normal sehingga kayak roller coaster. Sekarang bisa nangis, nanti habis ini bisa ceria, habis itu bisa sedih lagi dan sebagainya. Jadi masalah yang kecil aja bisa jadi besar karena kondisi psikologis ibu hamil yang kurang bagus. Sehingga teman-teman silakan di treatment masalah selain fisiknya ya, karena kita masih ada bio, psiko, sosial, kultural, spiritual, semuanya bisa di treatment. Kemudian promkes kesehatan bayi di sini pertama pemberian ASI eksklusif, kemudian perawatan bayi yang benar tuh kayak gimana, kemudian bagaimana sih pola makannya, jangan-jangan bayi baru umur belum ada sebulan sudah dikasih pisang gitu kan ya, jadi kita edukasi tentang makanan pada bayi dan sebagainya. Kemudian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, jadi memang kita harus bisa membuat desa tangguh seperti itu, atau desa siaga ibu hamil. Kalau dulu kan ada program suami siaga, program pemerintah. Terus ada dulu waktu saya S1, waktu saya komunitas itu kita pernah bikin jadi kayak desa sayang ibu gitu ya. Jadi ada tabungan untuk ibu hamil, ada arisan, jadi modelnya kayak arisan. Pada ibu-ibu yang hamil dia arisan supaya nanti kalau dia melahirkan dia punya tabungan untuk persalinan dan sebagainya. Kemudian kita buat orang-orang sekitar, orang-orang di masyarakat itu terlibat dalam memberikan lingkungan yang sehat bagi ibu hamil, baik secara fisik, biopsikososial, kultural, spiritualnya. Gitu. Intinya desa ramah ibu hamil begitu. Jadi kita harus memberdayakan supaya masyarakat dan lingkungan itu dapat mensukseskan gitu ya perawatan pada ibu hamil. Nah, ini asuransi perawatan pada agregat ibu hamil dan agregat pria dan wanita ya sebenarnya. Jadi ini sama di semua komunitas, agregat komunitas itu sama, data pengkajiannya ada data inti, ada riwayat, sejarah perkembangan komunitas, data demografi, vital statistik, status kesehatan komunitas, kemudian data lingkungan fisik. Jadi kita karena kita komunitas, yang kita kaji itu bukan individu ya, ibu hamil A, B, C, tapi kita kajinya satu komunitas dewasa dengan hipertensi, satu komunitas dewasa dengan apa, nah itu yang kita kaji. Data lingkungan fisik meliputi pemukiman di RT ini bagaimana, sanitasinya bagaimana, fasilitasnya di RT ini seperti apa misalkan, batas-batas wilayahnya seperti apa, dan kondisi geografisnya bagaimana. Kemudian pelayanan kesehatan dan sosial, pelayanan kesehatan di RW itu bagus nggak, jauh nggak dari puskesmas, ada nggak bidan desanya, atau ada nggak perawat desanya, dan sebagainya. Kemudian fasilitas sosialnya bagaimana, pasar, toko, swalayannya tersedia nggak untuk akses dia memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan, oh ternyata jauh sekali harus lewat hutan, dan sebagainya. Nah, kemudian ekonomi, pekerjaan terbanyak di komunitas itu apa, jumlah penghasilannya rata-rata berapa, bawah UMR apa di atas UMR, jumlah pengeluaran rata-rata tiap bulan di komunitas itu berapa, pekerja di bawah umur ada nggak, ibu rumah tangganya berapa sih, lanjut usianya berapa, itu yang kita kaji. Kemudian transportasi di lingkungan itu bagaimana, dan lingkungannya, kealamian lingkungan atau kondisi lingkungan itu seperti apa. Kemudian politik dan keamanan, mulai dari di sana kok ada nggak
komunitas-komunitas politik dan keamanannya bagus nggak, apa di daerah konflik, apakah memang ada seperti di Papua itu kan daerah konflik, sehingga gampang sekali ada konflik di situ, ada organisasi-organisasi yang misalkan seperti apa, nah itu kita pilah-pilah. Kemudian sistem komunikasinya bagus nggak di daerah situ. Oh, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar? Apakah alat komunikasinya itu mudah diakses? Terus cara penyebaran informasinya bagaimana? Itu penting ketika kita ingin memberikan edukasi kesehatan. Kemudian pendidikannya seperti apa? Tingkat pendidikan komunitasnya bagaimana? Apakah rata-rata berpendidikan tinggi, menengah, atau rendah? Kemudian fasilitas pendidikannya ada atau tidak? Jenis bahasa yang digunakan tuh bahasa apa? Karena itu sangat menentukan, oh ini dia pendidikannya itu rata-rata rendah, berarti kita harus bagaimana cara penyampaiannya. Kemudian bahasa yang digunakan tuh bahasa apa? Indonesia kah? Daerah setempat kah? Kemudian rekreasi, kita harus tahu kebiasaan rekreasi orang sana itu bagaimana. Ada nggak fasilitas rekreasinya? Oh, rekreasinya cukup pergi ke sungai di dekatnya desa aja, terus banyak mancing dan sebagainya. Nah, mungkin saja itu. Kemudian analisa data, tujuan analisa data adalah menetapkan kebutuhan komunitas. Jadi RTA itu dia butuh apa sih, masalah kesehatan yang terjadi apa, kekuatannya apa yang dimiliki oleh RTA, oh gotong royongnya tinggi misalkan. Kemudian pola respon komunitasnya bagaimana, komunitasnya termasuk komunitas yang gercep, apa yang slow-slow aja, apa yang acuh tak acuh misalkan. Kemudian kecenderungan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatannya seperti apa? Oh, mereka itu walaupun jauh puskesmasnya tapi mau loh ke puskesmas. Oh, mereka itu walaupun dekat puskesmas tapi nggak terlalu suka ke puskesmas, sukanya ke dokter misalkan kalau di daerah perkotaan. Nah, setelah kita tahu analisa datanya, baru kita menentukan prioritas masalahnya. Sesuaikan dengan perawat komunitas ya. Jadi teman-teman yang diambil adalah prioritas diagnosanya bukan diagnosa individu tapi diagnosa komunitas. Kemudian jumlah yang beresiko banyak nggak? Oh, ini ada masalah yang kita temukan, misalkan ada hipertensi, kemudian ada ibu hamil beresiko, ada masalah ODGJ. Nah, kita prioritaskan mana yang jumlahnya itu lebih besar. Oh, ternyata yang hipertensi itu lebih besar prevalensinya. Oke, berarti prioritas 1. Habis itu yang mana? Prioritas 2 dan seterusnya. Kemudian besarnya resiko. Resiko kalau nggak diatasi seperti apa? Mana yang paling berpengaruh kalau nggak diatasi? Kemudian kemungkinan untuk diatasi atau kemungkinan untuk memberikan pendidikan kesehatan itu yang mana? Nanti di scoring begitu ya semuanya. Kemudian minat masyarakatnya bagaimana? Mungkin nggak diatasi. Misalkan ada masalah, biasanya ya mahasiswa kita itu ada masalah hipertensi atau masalah asam urat, terus ada masalah misalkan sanitasi ya, jadi jamban yang tidak ada di daerah itu, milihnya jamban. Kira-kira mungkin nggak diatasi oleh mahasiswa, kan juga nggak mungkin, masa mau bangun jamban. Itu kan nggak memungkinkan untuk diatasi oleh mahasiswa, jadi scoringnya harus ada, dia rendah walaupun dia banyak prevalensinya. Tapi karena nggak mungkin diatasi, dia scoringnya rendah untuk kemungkinan untuk diatasi. Kemudian sesuai nggak dengan program pemerintah, dengan SDGs. Kemudian sumber daya tempatnya ada nggak? Sumber daya waktunya untuk mengatasi ada nggak? Sumber daya dananya bagaimana? Sumber daya peralatan bagaimana? Sumber daya orangnya bagaimana? Nah, nanti itu dibobot, mana yang skornya paling tinggi, maka itu yang kita treatment menjadi prioritas 1, 2, dan 3. Nah, kemudian diagnosa keperawatan, ada masalah problem, sama yang organisasi keperawatan pasti ada problem, etiologi, tanda dan gejala. Tapi yaitu pastinya jangan ambil diagnosa individu, ambillah diagnosa komunitas atau diagnosa kelompok. Karena kita tidak mentreatment satu pasien, tapi kita mentreatment satu komunitas. Begitu teman-teman. Oke, sudah selesai.